warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin cinta channel Sumber Dakwah Islam yang dirahmati Allah, suatu hari Imam Al-Ghazali sedang bersama murid-muridnya berkumpul dalam sebuah pengajian. Dalam pengajian itu, sang guru bertanya sekaligus sebagai nasihat yang syarat dengan makna. Dan nasihat itu menjadi renungan kita bersama. Pertama, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dalam hidupku di dunia ini?" Ada murid yang menjawab, orang tua. Ada yang menjawab, teman, keluarga, dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, bukan. Yang paling dekat dalam hidup kita adalah kematian. Karena kematian tidak satu pun di antara kita yang mengetahui kapan ia akan datang menjemput kita. 3 hal yang dirahasiakan Allah mengenai kematian. Pertama, kapan kita akan meninggal? Bisa jadi waktu pagi, siang, sore, atau malam. Dan jika sudah waktunya datang, tidak bisa dimajukan atau diundurkan walau hanya sesaat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, "Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimu." Apabila ajal telah waktunya datang, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau hanya sesaat. Yang kedua, di mana kita akan meninggal? Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Bisa saja di darat, di laut, maupun di udara. Dan tidak ada satupun di antara kita yang sanggup lari dan menghindar dari kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, mati pasti akan menjumpai kamu walaupun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Yang ketiga, dalam keadaan apa kita akan meninggal? Apakah sakit, kecelakaan, sedang berjalan, duduk, makan, sedang sholat, minum, bahkan mungkin ketika tidur? Inilah bukti dan alasannya kematian memang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Namun setiap kita berharap mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertanyaan yang kedua, Imam Ghazali bertanya kepada para murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini?" Murid-murid pun menjawab, "Gunung, wahai guru." Murid lain menjawab, "Matahari, wahai guru." Imam Al-Ghazali pun berkata, "Ada yang jauh lebih besar di antara yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu hawa nafsu."
Karena hawa nafsu sangat cepat menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pertanyaan ketiga, kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, apa yang paling jauh di dunia ini wahai murid-muridku? Banyak yang berpikir yang paling jauh dari kita adalah planet-planet, bulan, langit, bintang, dan bahkan matahari. Tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan yang paling jauh adalah masa lalu kita. Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, karena mau bagaimanapun caranya, kita tidak akan pernah sampai atau kembali ke masa lalu. Karena itu, masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran untuk memotivasi kita di masa yang akan datang, bukan justru membanggakan kebaikan yang pernah kita buat di masa lalu. Keempat, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling ringan di dunia ini wahai murid-muridku? Ada murid yang menjawab, kapas wahai guru. Imam Al-Ghazali pun mengingatkan, ketahuilah wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Bagi orang Islam merupakan kewajiban yang harus dijalaninya. Tapi nyatanya masih banyak di antara kita yang mengaku Islam, tapi secara terangan dan secara ringan kita meninggalkannya. Yang kelima, Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling berat di dunia ini wahai murid-muridku? Salah seorang murid pun menjawab, besi itu. Bukan. Yang paling berat dalam kehidupan di dunia ini adalah memikul amanah. Bukankah ketika Allah akan memberikan amanah khalifah, pemimpin di bumi ini, Allah berikan kepada langit, langit menyatakan tidak sanggup. Allah tawarkan kepada bumi, bumi pun menolak. Dan Allah tawarkan kepada para gunung, maka gunung pun menyatakan ketidaksanggupannya. Akhirnya manusialah yang menerima amanah ini, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali wa baina ay yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Itulah kesombongan manusia, mampu menyanggupi amanah Allah, yaitu menjadi seorang khalifah di bumi, padahal yang lain saja tidak mampu untuk menyanggupinya. Maka tidak heran jika banyak manusia yang masuk neraka karena sebuah amanah. Memang paling berat di antara kita di dunia ini adalah memikul amanah. Kemudian yang keenam, Imam Al-Ghazali bertanya kepada para murid-muridnya, apa yang paling tajam di dunia ini wahai murid-murid? Di antara murid-muridnya ada yang menjawab, pisau wahai guru. Kata Imam Al-Ghazali, ada satu hal yang lebih tajam dari pisau,
yaitu lidah manusia. Karena dengan lidah manusia dengan mudahnya menyakiti hati manusia lainnya dengan kata-kata. Saudara, memang lidah tak bertulang, tapi ia tajam melebihi pedang. Selain sakit, obat untuk menyembuhkan luka hati akibat perkataan tidak ada obatnya. Pepatah mengatakan, masih kan ada harapan sembuh jika pedang melukai tubuh. Tapi kemana obat hendak dicari jika lisan melukai hati? Demikian nasihat Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.